Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, selaku dosen Universitas Tikoban Semarang, yang mengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, nama saya Anggun Sekar Kusuma dengan NIM 2105520008 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko kredit. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Manajemen risiko, 2. Kredit yang diberikan, 3. Risiko kredit, 4. Kolektibilitas kredit, 5. Risiko keuangan, 6. Risiko hukum, 7. Risiko reputasi, yang terakhir manajemen risiko kredit. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko sekaligus memaksimalkan peluang yang ada. Kredit yang diberikan, pemberian pinjaman atau fasilitas pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Risiko kredit. Kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh pemberi kredit, misalnya bank, akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya. Risiko ini bisa terjadi ketika ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk membayar. Risiko ini dapat mempengaruhi pendapatan dan solvabilitas institusi. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis perusahaan yang beroperasi sebagai lembaga keuangan. Pada sebagian besar lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain dari penyaluran kredit, lembaga keuangan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan, seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi kredit perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit adalah kategori yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk menilai kualitas kredit atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Kolektibilitas ini mengindikasikan seberapa besar kemungkinan pinjaman tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kolektibilitas kredit biasanya dinilai dalam beberapa kategori, seperti 1. Lancar, yaitu pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa ada tunggakan. Kedua, dalam perhatian khusus atau DPK,
yaitu terdapat tunggakan tetapi belum melewati 90 hari. Yang ketiga, kurang lancar, yaitu tunggakan sudah melewati 90 hari tetapi belum mencapai 180 hari. Yang keempat, diragukan, yaitu tunggakan sudah melewati 180 hari tetapi belum mencapai 270 hari. Yang kelima, macet, yaitu tunggakan sudah melewati 270 hari. Risiko keuangan. Risiko keuangan adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang dihadapi oleh perusahaan atau individu. Ini termasuk risiko pasar atau perubahan harga pasar, risiko likuiditas atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial karena kekurangan dana, dan risiko operasional atau kerugian akibat kegagalan proses internal, sistem, atau faktor eksternal. Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini bisa menyebabkan denda, sanksi, atau litigasi yang berpotensi merugikan secara finansial maupun reputasi perusahaan. Risiko reputasi. Risiko reputasi yaitu risiko kerugian akibat rusaknya citra atau reputasi perusahaan di mata publik, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Risiko ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti layanan yang buruk, skandal, atau ketidakpatuhan terhadap standar etika dan regulasi. Manajemen risiko kredit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2016, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Macam-macam risiko kredit. Yang pertama ada risiko konsentrasi kredit. Yang kedua, risiko akibat kegagalan pihak lawan. Yang ketiga, risiko akibat kegagalan settlement. Yang keempat, country risk. Berikut penjelasan mengenai macam-macam risiko kredit. Yang pertama, risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu
yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Yang kedua, resiko akibat kegagalan pihak lawan. Merupakan resiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dalam timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang ketiga, resiko akibat kegagalan settlement atau settlement risk adalah risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan. Yang keempat, country risk adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambil alihan kontrol nilai tukar dan atau dengan nilai tukar. Jenis-jenis manajemen risiko kredit. Yang pertama ada resiko default. Terjadi ketika peminjam gagal membayar utang sesuai jadwalnya. 2. Resiko konsentrasi. Terjadi jika portofolio kredit terlalu terkonsentrasi pada suatu sektor, geografi, atau kelompok peminjam tertentu. Yang ketiga, resiko negara. Resiko yang muncul dari faktor ekonomi atau politik di negara tertentu yang mempengaruhi kemampuan peminjam internasional yang membayar utang. Yang keempat, resiko transaksi. Resiko yang terkait dengan spesifik transaksi kredit seperti struktur kesepakatan dan kualitas agunan. Jenis kredit menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua, kredit produktif, yaitu
kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan. Faedah kepemilikan, misalnya kredit dilakukan untuk investasi risiko yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik atau kepemilikan. Faedah bentuk, misalnya tokoh perabot Jepara mengubah material kayu jadi perabot bermutu. Faedah tempat, misalnya tokoh bangunan menjual batu bara dengan harga lebih tinggi ketimbang tempat produksinya. Faedah waktu, misalnya kredit produktif dalam bentuk modal membuat nasabah bisa memperoleh manfaat karena didagangkan dalam kredit. Kredit produktif ini bisa dibagi menjadi kredit investasi kerja dan likuiditas. Penerapan manajemen risiko kredit di sebuah perusahaan setidaknya mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. 2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. 3. Proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko. 4. Sistem pengendalian intern. 1. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris. Yang pertama, direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. 2. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis, lembaga, keuangan terkait risiko kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah. Yang ketiga, Dewan Komisaris memantau penyediaan dana, termasuk dengan jumlah atau yang diberikan kepada pihak terkait. Kecukupan sumber daya manusia untuk risiko kredit. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup disertai kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten
kepada penjabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Strategi manajemen risiko harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar. Strategi manajemen risiko kredit harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menerima kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kredit sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan agar bisa menyerap eksposur risiko yang timbul. Limit. Lembaga keuangan harus menetapkan limit kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk debitur individual maupun kelompok lembaga keuangan perlu menerapkan toleransi risiko untuk risiko kredit. Limit untuk risiko kredit digunakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan audit intern maupun ekstern. 3. Proses manajemen risiko kredit. Identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko dari setiap peminjam atau transaksi. Pengukuran risiko, menilai seberapa besar risiko yang teridentifikasi menggunakan model penilaian risiko. Pemantauan risiko, memantau secara berkelanjutan kinerja kredit dan kondisi peminjam. Mitigasi risiko, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak kerugian risiko. Pelaporan risiko, melaporkan risiko secara berkala kepada manajemen dan pihak terkait. 4. Sistem pengendalian intern. Yang pertama ada rescheduling.
perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dengan perpanjangan jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua, reconditioning. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Penurunan suku bunga dan pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring, yaitu penambahan dana fasilitas kredit bank. Analisis kredit melalui pendekatan 5C. Yang pertama, karakter, yaitu menilai moral, watak, atau sifat-sifat positif kooperatif, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagaimana manusia dan kebagusan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, capacity, yaitu menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Kapasitas diukur dari kinerja bisnis di masa lampau dan pengamatan di lapangan pabrik dan toko. Yang ketiga, kapital atau modal, yaitu menilai besar modal yang dimiliki. Ini merupakan penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan, jumlah dana, atau modal yang dimiliki oleh calon debitur, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri. Yang keempat, condition atau kondisi, yaitu menilai kondisi ekonomi, menilai prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Yang kelima, kolateral atau jaminan, yaitu menilai ketersediaan agunan, melihat sejauh mana jaminan menutup resiko kredit yang akan timbul. Harus dilihat juga keabsahannya dan memastikan jaminan dapat diikat secara legal. Penyebab kredit macet dalam faktor internal. 1. Adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit. Yang ketiga, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang keempat, lemahnya manajemen dari bank yang bersangkutan.
Yang kelima, tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan. Yang keenam, kurangnya pengawasan kredit oleh bank kepada nasabah debiturnya. Yang ketujuh, adanya sikap ceroboh, lalai, dan menggampangkan. Penyebab kredit macet dari faktor eksternal. 1. Kegiatan atau kebijaksanaan yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. 2. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. 3. Adanya itikat baik nasabah yang diragukan. 4. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri. 5. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank. Yang keenam, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antar nasabah dengan bank. Metode manajemen risiko kredit. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan, sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan. Mitigasi resiko kredit. Mitigasi resiko kredit adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola resiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dan kerugian kredit. Dalam mitigasi resiko kredit, terdapat teknik yang dapat digunakan, di antaranya 1. Model pemeringkatan untuk kredit perorangan. 2. Manajemen portofolio kredit. 3. Agunan. 4. Pengawasan arus kas. 5. Manajemen pemulihan. 6. Asuransi. Model pemeringkatan. Untuk pelaksanaan model pemeringkatan, pertama-tama perlu dikreasikan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya default. Model pemeringkatan kredit diharapkan
akan memberikan gambaran terjadinya peluang suatu kredit maupun macet. Model pemeringkatan akan memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan untuk tidak mengkonsentrasikan portofolionya pada kredit yang berkualitas rendah. Selain itu, model pemeringkatan ini merupakan sebuah upaya untuk menanggulangi kredit resiko. Manajemen portofolio kredit. Mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan pantapan target market, target customer, pembatasan limit, dan pemantauan. Agunan hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda tidak terwujud yang diserahkan debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik kepada lembaga keuangan sebagai menjamin pertunaian kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dalam akad atau addendumnya. Agunan sering dikenal sebagai second way event. Untuk mitigasi, perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, cakupan agunan, asuransi agunan, dan pengikatan agunan. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah marketable, mempunyai nilai ekonomis, dan aman secara yuridis. Jenis agunan benda bergerak yaitu ada agunan fungsi atau deposito, piutang dagang, persediaan barang, mesin pabrik yang tidak ditanam, kendaraan bermotor, dan kapal laut dengan bobot kurang dari 200 kilo. Benda tidak bergerak yaitu tanah, bangunan yang diikat fidusia, mesin-mesin yang ditanam, dan hak milik rusun. Pengawas arus kas. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai
melalui mutasi aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan, sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan. Manajemen pemulihan. Banyak pakar yang menyatakan bahwa pengelolaan kredit macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, lembaga keuangan banyak yang membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Dalam manajemen yang kedua, restrukturasi kredit. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa kredit merupakan sumber utama pendapatan dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Dengan demikian, pengelolaan yang optimal dalam aktivitas kredit senantiasa diharapkan dapat meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi akibat kredit macet. Sistem informasi kredit. Sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit atau kredit ajar dapat digunakan direksi untuk mengidentifikasi adanya resiko konsep kredit. Berikut kasus manajemen risiko kredit. Kasus PT Skyle memberikan kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal di Bandung dengan plafon kredit sebesar 100 juta. Modal yang saat ini dimiliki bank adalah 10 juta. Kredit ini telah memenuhi ketentuan OJK, yaitu diberikan kepada debitur perorangan. Diminta yang pertama, hitunglah nilai aset tertimbang menurut resiko ATMR dari kredit yang sesuai dengan OJK. Yang kedua, bila diasumsikan resiko kecukupan modal adalah 8%, berapakah modal yang harus disediakan oleh bank? Yang ketiga, apakah modal yang dimiliki bank masih memenuhi ketentuan kecukupan kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan? Dijawab yang pertama, nilai ATMR dikategorikan penetapan bobot resiko tagihan yang tidak didasarkan pada peringkat dengan bobot resiko sesuai regulasi adalah 35%. Dengan rumus ATMR sama dengan tagihan bersih dikali bobot resiko.
Itu 100 juta dikali 35% menghasilkan 35 juta. Yang kedua, nilai regulatory capital. Rasio kecukupan modal dikali nilai ATMR, yaitu 8% dikali 35 juta menghasilkan 22 juta 800. Yang ketiga, kecakupan KPMM. Dengan modal tersedia 10 juta, nilai regulator kapital 2.800.000. Dengan demikian, modal yang masih ada mencukupi dan sesuai ketentuan. Kesimpulan. 1. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 2. Resiko kredit perlu dikelola dengan serius karena kegagalan resiko kredit dapat menimbulkan resiko lainnya, yaitu resiko likuiditas, resiko hukum, dan resiko reputasi. Yang ketiga, pemberian kredit yang buruk secara konsisten sangat mungkin terjadi, namun dapat diatasi apabila bank menerapkan kebijakan perkreditan yang sehat. Kalimat bijak yang saya dapat ambil dari materi manajemen risiko kredit adalah: mengelola risiko adalah seni mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.